Sebelum kita masuk ke cerita, bagi Mas E dan juga Mbak E yang belum subscribe, silakan klik subscribe sekarang juga. Dan bagi yang sudah subscribe, semoga kalian di sana sehat-sehat selalu agar bisa mendengarkan cerita terbaru dari Mang Ripan. Dan tidak usah lama-lama, ini dia ceritanya. Selamat mendengarkan. Bu, besok Bapak mau jualan di event yang ada di Taman Kota. Nanti tolong siapin semuanya ya, ucap Rian kepada istrinya yang bernama Bu Arni. Istrinya pun mengangguk mendengar penuturan suaminya. Pak Rian ini adalah seorang penjual tahu aci di beberapa acara event yang digelar di berbagai tempat. Dirinya sudah membuka usaha tersebut sudah lama sekali, dan berkat usahanya tersebut, dirinya bisa mendapatkan untung yang lumayan. Ya meskipun kadang beberapa kali juga masih sepi. Dia berjualan dari satu tempat event ke tempat event yang lain, yang dia dapatkan kabar tersebut dari salah satu temannya. Namun informasi yang dia dapatkan itu tidaklah gratis karena dia juga harus membayar. Dan malam itu, akhirnya Bu Arni menyiapkan beberapa keperluan yang akan dibawa suaminya besok, termasuk menyiapkan tahu aci mentahnya. Dan kebetulan tempat event dagang kali ini ada di taman kotanya, jadi dia bisa pulang segera jika sudah lelah. Namun Pak Rian tidak memperbolehkan istrinya untuk ikut berdagang. Dia disuruh untuk menunggu di rumah saja sambil mengasuh anak satu-satunya yang baru berumur 5 tahun yang bernama Sisil. Bu, tolong buatkan Bapak kopi dulu, ucap Rian. Akhirnya Bu Arni pun saat itu langsung membuatkan secangkir kopi untuk suaminya di dapur. Namun ternyata kala itu gulanya sudah habis. Bu Arni pun kemudian menghampiri Pak Rian untuk bilang kalau gulanya itu sudah habis. Loh, kok balik lagi Bu? Kopinya mana? Itu Pak, gulanya habis. Kalau nggak usah pakai gula gimana? Ya udah nggak apa-apa. Akhirnya beberapa saat kemudian setelah kopinya jadi, Bu Arni pun langsung memberikannya kepada Pak Rian. Setelahnya Bu Arni pun kembali menyiapkan beberapa keperluan suaminya untuk esok hari. Sedangkan Rian memilih untuk duduk di depan televisi sambil menyeruput secangkir kopi yang telah dibuatkan istrinya tadi. Sembari dia juga melakukan pembukuan dari hasil dagangnya hari itu, tentang biaya modal dan juga biaya untungnya. Lumayanlah, pendapatannya lebih banyak dari hari kemarin, gumam Pak Rian. Dan tepat pukul 9 malam istrinya sudah selesai menyiapkan semua keperluan untuk dagang besok. Kemudian dia menghampiri suami yang ada di ruang tengah. Setelahnya suaminya pun memberikan uang pendapatannya hari itu kepada Bu Arni. Bu, ini pendapatan hari ini, tolong Ibu simpen ya, supaya nanti bisa cukup untuk keperluan sehari-hari. Bu Arni kemudian bercerita kepadanya, mungkin 3 bulan ke depan anaknya sudah berumur 6 tahun, jadi mungkin akan didaftarkan ke sekolah dasar. Pak, Ibu mau ngomong, Sisil kan sebentar lagi, 3 bulan lagi udah masuk 6 tahun usianya. Iya Bu, terus kenapa? Ya Ibu akan daftarin Sisil ke sekolah dasar Pak, dan Ibu mau minta uang buat beli beberapa keperluan nanti ya Pak. Sesaat kemudian, Rian pun terdiam sejenak. Dia berpikir sambil menyeruput kopinya. Kemudian Rian pun memutuskan menyuruh istrinya itu untuk mengambil uang dari tabungan saja untuk berbelanja semua kebutuhan yang akan nanti digunakan oleh anaknya. Akhirnya karena malam sudah mulai larut, anaknya juga sudah tertidur dari tadi. Mereka berdua pun akhirnya menyusul tidur ke kamar. Singkatnya waktu pagi hari telah tiba, Bu Arni sudah terbangun di pagi hari dan menyiapkan sarapan untuk keluarganya itu. Mereka tinggal di rumah milik mereka sendiri yang meskipun masih terbilang sederhana. Pagi itu, Bu Arni sedang masak sendirian karena Pak Rian dan Sisil masih tertidur. Aroma dari nasi goreng yang dimasak oleh Bu Arni itu membuat Pak Rian langsung terbangun dan keluar dari tempat tidurnya. Perutnya serasa keroncongan sekali mencium aroma masakan pagi hari. Dia pun bangkit dan bergegas mengucek kedua matanya menghampiri istrinya yang ada di dapur. Bu, masak apa sih Bu? Baunya harum banget bikin lapar. Ini Pak, nasi goreng. Ya udah Papa sana mandi dulu, nanti baru sarapan bareng.
Akhirnya Pak Rian pun memilih untuk mandi terlebih dahulu karena biar seger badannya dan biar sekalian nunggu nasi gorengnya matang terlebih dahulu. Hingga beberapa saat kemudian Pak Rian pun sudah selesai mandi dan nasi gorengnya juga sudah matang. "Ayo Pak, sarapan dulu." Segera saat itu Pak Rian dan Bu Arni pun sarapan bersama. Dan tiba-tiba Sisil ini terbangun dan datang menghampiri mereka berdua. Akhirnya Sisil pun disuapi juga oleh ibunya. Mereka pun menikmati nasi goreng buatan Bu Arni sambil ngobrol-ngobrol bersama. "Pak, nanti setelah ini kita jadi ke pasar kan?" "Iya Bu, jadi buat beli bahan-bahan untuk besok." Kala itu Arni makanya dipercepat karena dia harus mandi terlebih dahulu. Singkatnya setelah berdandan rapi, kemudian mereka pun bersiap untuk pergi ke pasar dan Sisil juga ikut kala itu. Setelahnya mereka bertiga pun berboncengan naik motor menuju ke pasar. Perjalanan yang ditempuh cukup jauh untuk tiba di pasar. Dan pagi itu banyak sekali orang yang berlalu lalang dengan aktivitasnya masing-masing. Hingga setelah beberapa saat kemudian mereka pun akhirnya sampai juga di pasar. Bu Arni langsung masuk ke dalam pasar untuk membeli beberapa keperluan buat bikin tahu acinya dan juga yang lainnya. Sedangkan Pak Rian dan Sisil menunggu saja di parkiran karena Pak Rian dan Sisil malas ke dalam pasar karena pasti berdesakan dan lama sekali. Bu Arni seperti biasa langsung menghampiri ke penjual langganannya setiap hari untuk membeli tahu yang bagus dan murah. "Bu, beli tahunya seperti biasa ya Bu." Mbak Arni, sendirian aja Mbak?" "Iya Bu, itu suami sama anak nunggu di parkiran." Penjual tahu itu pun kemudian bergegas menyiapkan pesanannya Bu Arni. Beberapa saat kemudian setelah Bu Arni sudah selesai berbelanja, dia pun segera kembali menghampiri Pak Rian. "Sudah Bu." "Udah Pak, ayo pulang." Segera mereka pun pulang ke rumah karena sebentar lagi Pak Rian harus segera berangkat jualan. Dan sesampainya di rumah, Pak Rian langsung menata semua perlengkapan jualannya yang sudah dibuatkan semalaman oleh Bu Arni. Pak Rian ini berangkat pukul 10 menjelang siang karena event tersebut dimulai sejak siang hari sampai malam hari. Setelah dia sudah menata semua perlengkapannya, Pak Rian pun memilih duduk di depan teras dulu untuk istirahat sejenak. Tiba-tiba Arni datang dari dapur, meletakkan barang belanjaan, datang menghampiri Pak Rian. "Loh Pak, kok belum berangkat?" "Emangnya jam berapa ini Bu?" "Sudah mau jam 10 Pak." Ya udah kalau gitu Bu, Bapak langsung berangkat sekarang aja ya." "Iya Pak, hati-hati ya. Semoga dagangannya hari ini laris manis." Pak Rian pun segera berangkat dengan gerobaknya itu menuju ke event yang ada di taman kota. Sesampainya di tempat event tersebut, bukan hanya Pak Rian saja yang dagang di sana, karena ada beberapa penjual yang lain juga yang mangkal di situ dan berbagai macam-macam jualannya. Saat itu Pak Rian langsung menata semua dagangannya dan juga nyicil menggoreng tahu acinya. Acara hari itu sangat ramai sekali dan Pak Rian kewalahan karena banyak pembeli yang membeli jualannya. Tak terasa hari pun sudah mulai beranjak malam. Pak Rian pun segera berbenah untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah dia langsung lanjut tidur karena sudah capek sekali. Sedangkan Bu Arni malam itu sedang sibuk menyiapkan tahu acinya buat Pak Rian untuk jualan besok. Singkat waktu, suatu hari Pak Rian ini mengalami kesialan. Pak Rian ini didatangi kawannya. Dia menawarkan kerjasama dan meminta Pak Rian untuk membantunya dengan uang. Tak tanggung-tanggung sampai 50 juta. Dan kawannya itu bernama Erik yang ditemui pas dagang di situ. Dia menjanjikan dalam waktu 2 bulan Pak Rian akan mendapatkan keuntungan 2 kali lipat. Bahkan Pak Erik ini menyuruh Pak Rian untuk meminjam uang dari bank karena Pak Rian kurang cukup uangnya. Akhirnya Pak Rian sampai menggadaikan sertifikat rumahnya di bank sebagai jaminan. Bahkan Pak Rian lakukan itu tanpa sepengetahuan Bu Arni. Dia berencana untuk membuat surprise Bu Arni jika uangnya itu sudah cair. Bahkan Pak Erik bilang kala itu kalau Pak Rian cukup terima beres saja.
Dan bodohnya Pak Rian, dia melakukan transaksi tanpa adanya saksi dari pihak manapun. Dan begitu mudahnya termakan janji manis dengan si Erik. Pak Rian pun kemudian memberikan 50 juta itu secara cuma-cuma. Siang itu di acara event lain, Pak Rian didatangi Pak Erik dan mereka pun ngobrol-ngobrol bersama. Erik pun kemudian pergi, katanya mau mengurus bisnis yang ditawarkannya itu. Karena kebetulan siang itu sudah ada beberapa tawaji yang laku dan bahkan tinggal sedikit. Akhirnya Rian pun memilih untuk pulang saja ke rumah. Beberapa saat kemudian sesampainya di rumah, ternyata Bu Arni tidak ada di rumah, ada di tetangganya. Jadi Pak Rian bisa melakukan aksinya itu untuk mengambil sertifikat rumah. Dan setelah dia menemukan sertifikat rumahnya itu, Pak Rian langsung pergi ke tempat penggadaian untuk menggadaikan sertifikat rumahnya itu. Setelah Pak Rian pergi lagi, barulah Bu Arni ini pulang ke rumah. Namun dia heran karena melihat gerobaknya Pak Rian sudah ada di rumah, tapi orangnya tidak ada. Loh, ini gerobaknya sudah pulang jam segini, terus orangnya kok nggak ada ya? Akhirnya Bu Arni pun langsung mencari kesana kemari keberadaan suaminya, namun tidak kunjung ditemukan juga. Bu Arni kemudian mencoba menghubungi Pak Rian, namun ternyata HP-nya tidak dibawa. Beberapa jam kemudian setelah Pak Rian pulang dari pegadaian sore itu, Bu Arni yang sedang berada di depan TV langsung memberondong berbagai macam pertanyaan kepadanya. Loh Pak, dari mana saja sih? Itu tadi gerobaknya udah pulang tapi kok bapaknya nggak ada? Iya Bu, tadi bapak ke rumah teman sebentar. Oh gitu, tapi kenapa jam segini bapak sudah pulang? Emangnya sudah habis? Tinggal dikit tadi Bu, tapi bapak memang ada urusan sebentar sama temen, makanya pulang cepat. Bu Arni pun kemudian tidak melanjutkan obrolan tersebut dan dia tidak terlalu menghiraukannya. Setelahnya Bu Arni pun memilih mandi dulu karena sudah gerah banget habis beres-beres rumah tadi. Sedangkan Pak Rian dudukkan leleh sambil nonton TV. Keesokan harinya, Pak Rian kemudian ketemuan dengan Pak Erik karena Pak Rian akan memberikan uang 50 juta itu dari hasil menggadaikan sertifikat rumahnya. Ini uangnya Rik, 50 juta ya, coba dihitung dulu. Ah nggak usah, aku percaya kok sama kamu. Iya Rik, tapi beneran kan nanti aku dapat keuntungannya 2 kali lipat? Iya udah kamu tenang aja, dijamin itu. Tapi Rik, kok nggak ada surat-surat pernyataan perjanjian tanda tangan gitu ya? Itu mah nggak perlu Yan, banyak kok yang sudah join dan mereka juga dapat keuntungan, ucap Erik berbohong kala itu. Setelahnya Erik pun beranjak pergi dengan membawa uang yang sudah diberikan oleh Rian. Saat itu Rian pun mencoba untuk tetap berpikir positif. Malah dirinya sudah membayangkan jikalau dirinya nanti punya banyak uang, dia akan kasih surprise buat istrinya. Namun kala dirinya sedang melamun, dia dibuat kaget saat ada pembeli yang datang. Singkat waktu, 2 bulan setelahnya, Pak Rian yang menunggu kepastian dari Erik tidak kunjung dapat kabar. Dan yang membuat Pak Rian resah, semua kontak Erik mendadak tidak bisa dihubungi. Pikirannya pun kacau kala itu. Uang modal juga sudah di-all-in-kan untuk Pak Erik. Dia bingung harus bilang apa sama istrinya. Sementara bulan depan, Sisil sudah harus mulai sekolah dan pasti akan memerlukan biaya banyak. Dan kala itu saya menenangkan diri, Pak Rian akhirnya yakin kalau dirinya itu sudah kena tipu. Akhirnya kala itu dirinya yang bertambah pusing, memilih untuk segera masuk ke dalam rumah untuk tidur saja. Singkat cerita, benar saja beberapa minggu setelahnya, tepatnya di malam hari usai Sisil tertidur, Bu Arni ini menghampiri Pak Rian ke ruang depan yang lagi bingung di depan televisi. Bu Arni minta data pembukuan penjualannya dan dia merasa heran kala mendapati hasil yang tidak seperti biasanya, bahkan jumlah modalnya pun malah jadi sedikit. Loh Pak, ini kok hasil pendapatannya menurun drastis, modalnya juga dikit lagi. Iya Bu, memang lagi sepi. Kalau gitu gimana minggu depan Pak? Sisil kan harus masuk sekolah. Loh, emangnya gak jadi pakai uang tabungan Bu?
Ya jadi Pak, tapi kan tetap aja kurang. Kala itu wajah Pak Rian jadi cemas, namun dengan keberanian, akhirnya dia pun mutusin untuk memberitahukan semuanya soal dirinya yang diam-diam menggadaikan sertifikat rumah dan all-in-kan untuk bisnis yang sudah ditawarkan oleh Erik. Bu, Bapak mau jujur sama Ibu, tapi Ibu jangan marah ya. Jujur apa Pak? Memangnya selama ini ada yang Bapak sembunyikan? Iya Bu, selama ini Bapak sudah diam-diam menggadaikan sertifikat rumah kita, Bu. Astagfirullahaladzim, buat apa, Pak? Bapak ditawari bisnis sama Erik, Bu. Dan Bapak sudah all-in-kan semuanya, serta gadaikan sertifikat itu untuk uang 50 juta yang kemudian Bapak kasihkan ke Erik. Tapi sampai sekarang Eriknya itu gak ada kabar, Bu. Susah dihubungin. Maaf ya, Bu. Bapak melakukan ini tanpa sepengetahuan Ibu. Mendengar itu, Bu Arni pun sontak marah sejadi-jadinya dan menyalahkan suaminya. Bapak ini gimana sih? Kenapa tergiur dengan hal seperti itu? Kenapa nggak mikir ke depannya, Pak? Terus nanti kita harus setoran gadainya uang itu pakai apa? Sedangkan buat biaya sehari-hari aja selalu kurang. Belum lagi nih Sisil mau masuk sekolah. Ibu nggak habis pikir sama perbuatan Bapak ini, ucap Bu Arni sambil geleng-geleng kepala karena merasa kecewa sekali. Rumah tangganya yang awal-awalnya ekonominya lancar-lancar saja, kini jadi berantakan gara-gara Pak Rian yang egois memutuskan semuanya sendirian. Bu Arni benar-benar marah dan menyuruh Pak Rian tidur di luar kamar dan dia nggak mau tahu. Pokoknya Pak Rian harus menyelesaikan semua ini sendirian. Lalu Bu Arni pun meninggalkan Pak Rian begitu saja dan mengunci pintu kamarnya. Dia benar-benar tidak menduga dan tidak menyangka suaminya akan seteledor seperti itu. Pak Rian pun semakin pusing kala melihat respon dari Bu Arni. Dia benar-benar menyesal atas keteledorannya itu. Akhirnya dia pun memutuskan untuk tidur saja di kursi sofa depan televisi. Bahkan dia sampai lupa mematikan TV-nya malam itu. Esok paginya, Bu Arni yang masih kesal sengaja bangun siang hari. Bu Arni tak lagi membantu Pak Rian menyiapkan bahan-bahan dagangannya. Jadi Rian terpaksa harus menyiapkan semuanya sendiri. Karena memang sejak awal dirinya lah yang membuat suasana jadi seperti ini. Bahkan ketika Bu Arni sudah bangun, dia hanya lewat saja saat melihat Rian sedang sibuk menyiapkan dagangan. Dan tepat sebelum keberangkatan, mereka didatangi pihak bank yang menagih Pak Rian untuk menebus kembali sertifikatnya dengan total uang yang dipinjamnya dulu dan juga bunganya, atau kalau tidak, rumahnya akan menjadi milik bank. Dan kala itu, Bu Arni benar-benar meminta kelonggaran waktu, hingga akhirnya pihak bank pun memberikan tempo 2 bulan ke depan. Setelahnya mereka pun pergi dari rumahnya. Setelah debt collector itu pergi, Bu Arni memarahi Pak Rian kembali. Tuh Pak, lihat kan, hidup kita jadi gak tenang. Ini semua gara-gara Bapak. Dan dalam waktu 2 bulan ini, pokoknya Bapak harus segera melunasinya. Iya Bu, Bapak minta maaf. Ibu gak usah pikirin ini, biar tanggung jawab Bapak aja. Ya iyalah, memang harusnya seperti itu. Setelahnya Pak Rian pun beranjak ke lapak dagangannya. Dan setibanya di sana, dia langsung menata lapaknya. Dia ditegur kawannya karena tampak lesu sekali. Waktu itu belum ada pembeli yang datang. Kemudian Pak Rian pun menceritakan sedikit apa yang dialaminya. Kawannya yang mendengar nama Erik, dia langsung menyauti. Karena pasalnya menurut kawannya itu, bahwa memang Erik ini juga pernah nipu orang lain, tidak hanya Rian saja. Pak Rian pun kaget mendengar fakta itu, namun pembicaraan mereka harus terhenti saat ada pembeli yang mulai berdatangan. Namun entah kenapa, usai kena tipu 50 juta itu, kini dagangan Pak Rian malah jadi sepi dan tidak seramai sebelumnya. Dia pun terduduk di lapaknya, merenung bagaimana caranya agar dirinya itu bisa ngumpulin uang 50 juta dalam waktu 2 bulan. Karena jika gagal bisa saja Bu Arni ini memilih cerai sama dirinya dan Pak Rian gak mau hal itu terjadi. Dia yang juga masih muak dengan si Erik, tiba-tiba dia kepikiran untuk menyantetnya dan saat dirinya kepikiran kata santet,
Dia juga teringat sesuatu, yakni soal pesugihan. Apakah pesugihan itu benar-benar nyata? Pikirnya kala itu. Dan jika memang faktanya bisa membuat orang cepat kaya, mungkin kala itu Rian berpikir untuk mencobanya. Hingga akhirnya setelah menimang-nimang, dia pun akhirnya memantapkan dirinya. Dan mungkin nanti pekan, dia akan mencari tahu tentang di mana lokasi dukun sakti yang ada di sekitar desanya. Singkat waktu, pekan pun tiba. Rian libur dagang. Dia pergi ke tempat dukun yang sudah dia ketahui lokasinya. Dia mendapatkan info itu dari teman-temannya yang ada di desa lain, namun masih satu kabupaten dengannya. Dan ketika itu, Rian mendatangi lokasinya itu langsung, yang masuk ke dalam kebun-kebun. Dan singkatnya usai menempuh jarak yang tidak terlalu jauh, dan selang beberapa saat, dia pun mendapati sebuah rumah yang berpagar di situ. Usai mengetuk pintu, muncullah sosok kakek-kakek yang bernama Mbak Dodo. Kemudian menyuruhnya untuk duduk di depan kursi teras depan rumahnya. Setelahnya kemudian, Rian menyampaikan niatnya tersebut bahwa dirinya mau menyantet seseorang dan melakukan pesugihan. Mbak Dodo kemudian mematok harga untuk jasanya itu sekitar 2 juta. Untungnya Pak Rian bawa uang kala itu. Dia pinjam temannya sekitar 3 juta. Dan usai sepakat, Mbak Dodo pun menyuruh menunggunya sampai malam hari. Dan singkatnya malam pun telah tiba. Mbak Dodo kemudian mengajak Rian untuk melakukan ritualnya. Ayo ikuti saya, kita mulai ritualnya sekarang. Rian pun berjalan mengekor di belakang Mbak Dodo. Dan Rian pun diajak masuk ke sebuah ruangan yang sudah tertata sesajen dan juga kemenyan di dalamnya. Kesiur angin malam itu terasa dingin ketika menembus tembok yang terbuat dari lempengan kayu itu. Awalnya Mbak Dodo melakukan ritual untuk penyantetan si Erik. Mbak Dodo mulai membakar kemenyan dan dia langsung mengambil boneka santet yang kemudian diasapkan di atas kemenyan sambil membacakan beberapa mantra-mantra. Kemudian boneka santet itu disiram dengan darah yang berwarna merah kental, bahkan baunya amis sekali, lalu masih tetap diasapkan. Setelahnya Mbak Dodo menusuk-nusuk boneka itu beberapa kali. Pak Rian yang melihat ritual itu merasa merinding. Dia bergidik ngeri karena baru pertama kalinya melihat hal seperti itu. Sesaat kemudian, Rian mendapati ada asap hitam yang kemudian masuk ke dalam ruangan dan berhenti di sampingnya Mbak Dodo. Yang kemudian Mbak Dodo berucap sesuatu ke arah si asap itu. Usai selesai, asap itu pun menghilang dengan sendirinya keluar dari ruangan tersebut. Akhirnya ritual penyantetan pun selesai. Kemudian lanjut untuk melakukan ritual untuk pesugihan. Setelah ini, kamu harus bertapa di bawah pohon besar keramat. Kemudian Rian pun diajak ke belakang untuk mandi kembang terlebih dahulu. Rian pun melepas bajunya dan dia pun disiramkan kembang 7 rupa oleh Mbak Dodo sambil dibacakan mantranya. Usai mandi kembang, Pak Rian diajak pergi ke tengah kebun. Di sana ada pohon besar keramat dan nantinya Pak Rian akan bertapa di sana semalaman. Beberapa saat kemudian mereka pun akhirnya sampai juga di tengah kebun, tepatnya di bawah pohon besar keramat itu. Setelahnya Mbak Dodo meletakkan beberapa sesajen dan juga kemenyan yang saat itu sudah ditata di bawah pohon besar. Kemenyan pun kemudian mulai dinyalakan. Rian pun disuruh untuk duduk bersila. Duduklah di situ dan nanti kau bacakan mantra ini semalaman dan jangan makan dan juga minum. Rian pun mengangguk paham mendengar penuturan dari Mbak Dodo. Dan nanti kalau ada beberapa gangguan jangan kamu hiraukan. Baik Mbah. Kalau begitu saya pulang dulu. Dan nanti sebelum subuh kamu harus menyusul pulang ke rumah. Setelahnya Mbak Dodo pun pergi meninggalkan Rian. Kemudian Rian pun mulai merapalkan mantra yang sudah diberikan oleh Mbak Dodo. Beberapa saat kemudian, Rian mendapatkan gangguan yang membuat bulu kuduknya merinding. Kala dia sedang sibuk melakukan ritual, tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan suara tapakan kaki yang terseok-seok terdengar jelas sekali di belakang tubuhnya. Seketika Rian pun langsung gemetaran. Akan tetapi sesuai dengan pesan Mbak Dodo untuk tidak melihat ke belakang ataupun menghiraukan gangguan yang datang,
Rian pun kemudian mencoba fokus kembali membacakan mantranya. Hingga sesaat setelahnya suara itu pun menghilang begitu saja entah kemana. Akan tetapi Rian kemudian dikejutkan kembali dengan suara wanita yang tertawa mengikik. Dan saat Rian lihat kalau di hadapannya itu sudah berdiri sosok kuntilanak yang sangat mengerikan sekali wajahnya. Wajahnya dipenuhi dengan darah dan juga hancur berantakan. Rian pun terlonjak kaget, dia benar-benar ketakutan akan tetapi dia pun mencoba melawan rasa takutnya itu. Hembusan angin kencang malam itu membuat suasana malam itu sangat dingin sekali. Kemudian Rian mencium bau busuk yang sangat menyengat seperti bau bangkai tikus dan dia juga mendengar tapakan kaki lagi yang kini terdengar sangat berat dan besar sekali seperti dentuman. Suara langkah kaki itu membuat seperti tanah bergoyang, hingga akhirnya sosok tinggi besar itu pun berjalan menuju ke depannya si Rian. Keringat dingin menetes dari pelipis dahinya, bahkan sekujur tubuhnya itu benar-benar terasa kaku, dia benar-benar takut sekali. Hingga setelahnya, sosok itu pun akhirnya pergi meninggalkan Rian sendirian yang masih terus fokus melakukan ritualnya, menyelesaikan membaca mantra. Dan sosok itu menghilang meninggalkan kepulan asap. Beberapa jam kemudian, kesiur angin kencang sekali datang seperti angin puting beliung yang hanya berpusat pada pohon besar yang ada di hadapannya Pak Rian. Pak Rian sampai merasa ikut mau terbang karena saking besarnya angin itu. Hingga sesaat kemudian Rian pun melihat ada sebuah asap putih tebal dan angin pun sudah mulai reda. Kemudian Rian pun melihat ke arah asap putih itu yang kemudian perlahan-lahan berubah wujud menjadi sosok pocong yang sangat tinggi besar sekali, sungguh mengerikan. Rian pun kaget dan dia pun keheranan karena dia baru pertama kalinya melihat sosok pocong yang ukurannya segede itu. Karena biasanya dia melihat kalau sosok pocong itu standar seperti biasanya. Mungkin pocong ini tidak standar. Kemudian sosok itu pun berucap kepada si Rian. Ritualmu sudah kuterima, sekarang pulanglah dan selanjutnya kau akan diberitahu oleh si Dodo. Setelahnya Rian pun bergegas untuk pulang ke rumahnya Mbak Dodo. Dia meninggalkan beberapa sesajen dan juga kemenyan. Dia melewati jalanan setapak yang sempit dan banyak sekali semak-semak belukar. Beberapa saat kemudian, Rian pun akhirnya sampai juga di rumahnya Mbak Dodo sebelum subuh tiba. Dan kala itu, Mbak Dodo langsung memberikan makan dan minum untuk Rian yang terlihat lesu dan pucat sekali karena tidak makan dan juga tidak minum. Apalagi tenaganya telah terkuras karena ketakutan. Usai makan dan minum selesai, Mbak Dodo mengajak Rian untuk melakukan ritual kembali. Setelah berbagai ritual dijalani, Mbak Dodo pun kemudian menyerahkan sebuah cincin akik berwarna merah pekat kepada si Rian. Kemudian Mbak Dodo berpesan menyuruh Rian untuk memandikan cincin itu dengan kembang 7 rupa setiap malam Jumat dan diletakkan di dalam sebuah wadah yang sudah diisi kembang melati. Dan bukalah wadah itu waktu paginya. Nanti dijamin Rian bakalan terkejut. Mbak Dodo juga menambahkan, kalau misalkan lagi dagang, pakai saja cincin itu, dijamin pasti bakalan laris. Kemudian Mbak Dodo juga mewanti-wanti agar Pak Rian tidak lalai saat harus memandikan batu itu. Jikalau dirinya lalai, dia harus siap menerima resikonya. Usai paham, Rian pun mengucapkan terima kasih banyak dan kemudian pamitan untuk pulang. Ingat, janganlah sampai dirimu lupa ataupun lalai tidak memandikan batu itu. Kalau sampai dirimu lalai, kau sendiri yang akan menerima resikonya. Baik Mbah, kalau begitu saya pamit pulang dulu. Terima kasih banyak Mbah. Rian pun kemudian segera pulang ke rumah dengan motornya. Dan singkat cerita, semua yang dititahkan Mbak Dodo telah Rian jalani. Dan tibalah di Jumat pagi, setelah tadi malamnya Rian melakukan ritual pertamanya. Diam-diam tanpa sepengetahuan Bu Arni, Rian ini dibuat terkejut saat mendapati wadah yang tadinya berisi bunga melati, kini telah berubah menjadi uang yang tidak terhitung jumlahnya. Rian pun dibuat senang dengan hal itu, harapannya untuk melunasi 50 juta itu akan segera terwujud. Tak berhenti sampai di situ. Saat dagang pun, Pak Rian benar-benar dibuat kewalahan.
Pasalnya ramai sekali yang berjibun di lapak stengnya itu sebab cincin yang telah dipakainya. Dagangannya pun ludes tidak bersisa. Dan singkatnya hanya butuh waktu 3 minggu, Rian sudah berhasil mengumpulkan uang 60 jutaan berkat ritualnya itu. Pak Rian pun segera menebus sertifikat rumahnya dan melunasi hutangnya di bank. Dan semenjak itulah Bu Arni kemudian kembali dekat dengan Pak Rian. Namun kala itu Bu Arni berucap dan menasihati Pak Rian untuk tidak mengulangi keteledorannya itu lagi. Pak Rian pun akhirnya juga bisa memenuhi kebutuhan anaknya yang mulai bisa bersekolah. Sementara di tempat lain, tanpa sepengetahuan Pak Rian, tepatnya di lokasinya Erik menyembunyikan dirinya, dia selalu mendapatkan teror. Hingga pada akhirnya dia mengalami sebuah kecelakaan saat mengendarai mobil. Saat itu, Erik baru saja pergi entah dari mana. Dia mengendarai mobilnya dan tiba-tiba saja dia melihat ada sekelebat bayangan putih yang melintas di hadapannya. Dan kemudian bayangan putih itu pun berubah wujud menjadi sosok genderuwo yang sangat mengerikan sekali. Sontak Erik yang terkejut melihat sosok itu, akhirnya dia pun banting setir sehingga dia menabrak sebuah pembatas jalan. Mobilnya itu langsung ringsek parah dan bahkan Erik juga tubuhnya hancur kala itu. Segera para warga membantu Erik dan dia dibawa ke rumah sakit untuk dimakamkan. Kembali lagi ke rumahnya Pak Rian. Usai dirinya senang dengan kekayaan yang diraih dengan cara sesat itu, Rian malah semakin ketagihan melakukan ritualnya. Hingga dia tidak sadar bahwa bahaya sedang mengincar dirinya di kemudian hari. Namun, semenjak dirinya kaya raya dan juga berkelimang harta, Rian sekeluarga selalu mendapatkan teror gangguan yang menyeramkan di rumahnya. Suatu malam, Bu Arni yang sedang buang air kecil karena terbangun dari tidur, tiba-tiba saja mendengar ada suara wanita yang tertawa mengikik jelas sekali dari dalam kamar mandi. Dan suara itu membuat Bu Arni merinding. Dia pun kaget saat ada yang mengetuk pintu kamar mandinya beberapa kali dari arah luar. Segera Bu Arni pun membukakan pintunya karena takut. Dan setelah pintunya dibuka, betapa terkejutnya Bu Arni ketika melihat ada sosok pocong tinggi besar dan sangat menyeramkan sekali. Wajahnya hancur dipenuhi dengan darah dan nanah, baunya juga busuk sekali. Sontak tubuh Bu Arni pun langsung terbujur kaku, hingga akhirnya dia pun ambruk pingsan di depan kamar mandi. Saat itu Arni pingsan dengan kepala yang terbentur oleh tembok. Keesokan paginya, Pak Rian yang sudah bangun tidur, dia kaget mendapati istrinya sudah terkapar di depan kamar mandi. Dia pun segera mengangkatnya dan kemudian meletakkannya ke kamar. Hingga setelah beberapa saat kemudian, akhirnya Bu Arni pun tersadar dari pingsannya itu. Dan di malam berikutnya, terjadi lagi hal yang sama pada Sisil. Dia yang sedang mainan sendiri di kamarnya, tiba-tiba saja dia nangis kejer. Dan kala itu ternyata dirinya melihat sosok kuntilanak yang berada di pojok kamarnya dengan pakaian putih lusuh dan wajah yang menyeramkan. Segera mereka pun pergi ke kamarnya Sisil dan mereka melihat keadaannya si Sisil. Namun saat itu mereka melihat kalau Sisil ini sudah menenggelamkan kepalanya dan juga kakinya yang masuk ke dalam selimut karena ketakutan. Bu Arni pun kemudian langsung menggendong tubuh Sisil yang masih nangis dan mencoba untuk menenangkannya. Hingga beberapa saat kemudian, Sisil pun mulai tenang dan tidak menangis lagi. Akan tetapi, tiba-tiba hembusan angin kencang masuk ke dalam rumah, membuat suasana rumah malam itu sangat mencekam sekali. Setelahnya Rian pun duduk di depan teras rumah dan dia ngopi sambil merokok dan tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan bayangan putih yang melintas dan berhenti di pohon yang ada di depan rumahnya itu. Dan saat dilihat dengan seksama lagi, ternyata bayangan putih itu berubah wujud menjadi sosok pocong yang sangat menyeramkan sekali. Tubuhnya besar, matanya merah menyala, menatap tajam kepada lawan bicaranya. Namun pada akhirnya ketakutannya pun sudah di puncak. Dia pun langsung akhirnya masuk ke dalam rumah dengan jantung yang berdegup kencang sekali dan membasahi tubuhnya. Kala itu Bu Arni sempat menanyakan kepada Pak Rian kenapa dirinya itu seperti ketakutan dan juga ngos-ngosan. Namun Pak Rian menjawab dengan alasan bahwa dirinya itu baik-baik saja.
Setelahnya Pak Rian dan Bu Arni memilih tidur karena sudah capek dan lelah. Bahkan suatu hari, Pak Rian yang baru saja pulang berjualan sendirian malam itu, dia melewati jalanan yang sepi. Dan tiba-tiba saja, kala itu Rian yang sedang dalam perjalanan pulang, dia diikuti oleh sosok kuntilanak yang sangat mengerikan. Sosok itu terbang mengikutinya di belakang dengan pakaian putih lusuh dan juga penuh dengan tanah. Bahkan wajahnya hancur penuh dengan darah. Dan singkat waktu, 1 tahun telah berlalu. Suatu hari saat sedang jalani ritual, tiba-tiba Pak Rian ini didatangi sosok penunggu batu itu. Dan sosok itu meminta Sisil sebagai tumbalnya, demi Pak Rian untuk menerima kekayaan yang lebih lagi. Pak Rian yang masih ketakutan dengan gugup, dia pun berkata bahwa dia tidak mau menumbalkan anaknya. Sosok itu tetap maksa, namun Pak Rian juga tetap menolak. Jika kau menolak memberikan anakku, maka kau sendirilah yang akan menanggung resikonya, ujar sosok itu yang kemudian menghilang. Hingga suatu malam, saat Pak Rian sedang tertidur, dia dikagetkan dengan ledakan yang tiba-tiba terdengar di atap rumahnya kencang sekali. Setelah berbunyi ledakan itu, mendadak tubuh Pak Rian langsung kaku tak bisa bergerak. Bahkan dia merasakan sakit pada bagian dadanya dan bahkan tidak bisa berucap kala itu. Dan pagi harinya, Arni yang mengetahui kondisi Pak Rian langsung panik dan khawatir. Dia kemudian meminta bantuan para warga dan warga pun mengusulkan untuk mendatangkan mantri saja ke rumahnya. Namun setelah diperiksa, mantri pun keheranan karena menurut pemeriksaan tidak ada gejala penyakit apapun. Kemudian salah satu tetangganya yang ada di situ berucap kalau jangan-jangan Pak Rian ini telah terkena guna-guna atau santet dan menyarankan beliau untuk berdatangan orang pintar saja, yakni semacam ustadz. Ustadz itu bernama Ustadz Somad. Dia pun kemudian didatangkan. Dan setelah Ustadz Somad berada di rumah, beliau merasa ada energi negatif dengan batu yang dikenakan oleh si Rian. Akhirnya dengan doa-doa yang dibacakan pada sebuah air yang diletakkan di baskom, cincin tersebut kemudian dilepas dari jarinya Pak Rian. Dan ketika cincin itu dimasukkan ke dalam baskom air tersebut, semua mendadak terkejut karena tiba-tiba air yang tadinya biasa saja malah mendadak menjadi panas dan mengeluarkan kepulan asap seperti halnya air mendidih. Dan bersamaan dengan itu pula, Rian kejang-kejang dan juga batuk-batuk darah. Hingga naas akhirnya, Rian pun tidak berhasil diselamatkan dan dia meninggal dunia dengan kondisi mata melotot. Bu Arni dan Sisil pun menangis melihat hal itu. Kemudian ibu-ibu tetangga berusaha menenangkannya. Dan setelah kondisi mulai stabil, Ustadz Somad menuturkan bahwa kemungkinan Pak Rian telah menjadi korban atas perjanjian yang sudah dia jalani sendiri. Pak Rian kala itu dipaparkan telah terikat sebuah pesugihan dan Ustadz Somad mengira kalau sebenarnya Sisila yang akan ditumbalkan. Dan mungkin Pak Rian menolak, makanya dirinya pun yang tewas. Bu Arni yang mendengar fakta tersebut antara marah dan juga sedih, pokoknya campur jadi satu. Hingga pada akhirnya jenazah Pak Rian pun dimakamkan hari itu juga. Dan setelahnya Bu Arni dan Sisil memutuskan pindah ke rumah orang tuanya saja dan menetap di sana. Sementara rumahnya kini sudah kosong dan akan dijual untuk biaya kehidupan mereka sehari-hari. Janganlah mudah gampang tergiur dengan penghasilan yang lebih besar dari orang lain tanpa tahu seluk-beluknya terlebih dahulu. Semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal yang demikian, apalagi sampai melakukan perbuatan yang menyimpang agama. Tamat. Ceritaku selesai. Terima kasih bagi Mas E dan Mbak E yang sudah setia menyimak cerita ini sampai akhir. Dan bagi yang belum menekan tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe sekarang juga. Dan semoga kalian semua dimanapun berada selalu sehat-sehat semua dan dimudahkan segala urusannya. Dan sampai jumpa lagi di cerita terbaru yang akan Mang Ripan bawakan nantinya.